Happy Mother's Day buat semua ibu-ibu yang ada di tempat ini yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Oke, hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja yang datang ke dunia untuk menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Natal adalah momen sukacita yang mengingatkan kita akan kasih karunia Allah kepada kita yang sangat luar biasa. Dalam kisah Natal ini, saudara dan saya, kita belajar tentang Maria dan Yusuf yang memberikan hidupnya dan taat yang kemudian menjadi jalan bagi rencana Tuhan tergenapi di bumi ini. Dan bukan saja Maria dan Yusuf, pagi ini kita akan belajar dari orang-orang Majus dari timur yang mengikuti tuntunan bintang untuk membawa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, perjalanan orang-orang Majus ini bukan hanya perjalanan secara fisik, tapi juga adalah perjalanan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, sebelum kita belajar akan hal ini, mari kita lihat dulu dari dasar firman-Nya, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kita lihat bersama-sama ya. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, jadi kita lihat dari pembacaan firman Tuhan ini, kita akan belajar dari teladan ketaatan orang-orang Majus yang mereka mengikuti tuntunan bintang, membawa mereka bertemu Tuhan dan mereka menyembah dia. Kemudian kita akan lihat juga apa arti dari hadiah-hadiah yang mereka persembahan kepada Tuhan. Ya, jadi yang pertama, siapakah orang-orang Majus itu? Kalau dari tadi Matius 2 ayat 1 sampai 2, kita bisa lihat bahwa orang-orang Majus ini adalah sekelompok orang bijak atau ilmuwan yang asalnya dari timur, dan mereka dikenal dengan keahliannya dalam ilmu bintang, astrologi, dan bahkan ramalan. Orang-orang Majus ini mereka berasal dari wilayah Persia, Media,
di Arab yang terletak di sebelah timur Israel pada masa itu. Dan orang-orang Majus ini mereka bukan hanya orang-orang yang percaya pada satu agama tertentu, tapi mereka juga ahli dalam pengetahuan alam. Jadi apa yang mereka percaya itu benar-benar mereka mengamati dan mereka tahu tanda-tandanya, ya saudara. Dan orang Majus itu dikenal dalam tradisi populer itu dikenal dengan sebutan 3 raja, 3 kings atau 3 wise men, 3 orang bijak. Dan walau Alkitab tidak mencatat, tidak menulis secara terperinci berapa jumlah mereka yang datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan dan memberikan hadiahnya, dapat dipastikan bahwa mereka lebih dari 3 orang. Jadi tidak seperti di gambar-gambar yang biasa kita lihat bahwa mereka itu 3 orang saja yang datang dan menyembah Tuhan Yesus di kandang, ya, tidak seperti itu. Tetapi karena biasanya orang Majus itu kalau mereka melakukan perjalanan yang panjang, mereka itu selalu melakukannya dalam rombongan yang besar. Jadi kalau perjalanan panjang mereka akan membawa serta misalnya tukang masaknya atau tukang yang mengurus kebutuhan-kebutuhannya, karena orang Majus ini adalah orang-orang pandai tapi juga orang-orang terpandang, orang-orang kaya, ya saudara. Nah, kita lihat orang Majus ini mereka datang dari jauh dan mereka melintasi padang gurun dan melakukan perjalanan yang panjang untuk menemui raja yang lahir di palungan, di sebuah kandang di Bethlehem, ya. Apa kira-kira yang mendorong mereka untuk melakukan perjalanan panjang dan penuh tantangan ini? Kita akan belajar nanti, ya saudara. Jadi kisah orang Majus ini memberikan contoh tentang ketaatan dan juga bagaimana memberi dengan hati yang penuh penghormatan. Apa yang mereka bawa itu bukan hadiah yang sembarangan. Semua itu mereka sudah persiapkan. Persiapan untuk mereka menempuh perjalanan yang jauh dan persiapan dengan hadiah yang mereka bawa, ya. Nah, hal yang pertama yang kita akan belajar adalah tentang ketaatan orang Majus. Dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12 tadi, kita sudah lihat, kita baca bahwa orang-orang Majus ini datang dari timur. Dan waktu mereka lihat bintang, tanpa ragu-ragu, mereka langsung mempersiapkan segalanya. Dan mereka berangkat untuk mencari sang raja. Walau mereka belum tahu dengan jelas, mereka hanya berdasarkan bintang yang mereka lihat, tapi mereka siap, gak ragu-ragu, tidak tawar-menawar. Nah, ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam kehidupan kita. Waktu kita mendengar panggilan Tuhan, kita harus belajar untuk taat dan mengikuti. Kita tidak ragu-ragu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini. Nah, ketaatan orang Majus bukan hanya soal mereka mengikuti bintang, tapi juga kesiapan hati mereka untuk melakukan perjalanan. Jadi artinya apa? Mereka punya tekad yang bulat waktu mereka berkata bahwa saya siap untuk berjalan, untuk membawa hadiah mencari raja yang baru lahir dan untuk menyembah dia. Ya. Jadi orang Majus tidak tergoda untuk berhenti atau berbalik ketika mereka menghadapi kesulitan di perjalanan. Dan mereka tahu bahwa tujuan mereka adalah bertemu dan menyembah sang raja, sehingga mereka enggak membiarkan apapun yang menghalangi mereka dalam perjalanan mereka. Nah, kenapa saya bilang bahwa mereka harus siap dan mereka harus siapkan hati mereka, tubuh mereka, semuanya. Karena durasi perjalanan orang Majus untuk bertemu dengan Yesus,
walau tidak secara terperinci disebutkan dalam Alkitab, tapi berdasarkan studi tentang geografis pada masa itu, kita melihat bahwa orang-orang Majus ini tadi dikatakan mereka berasal dari wilayah Media Persia di Arab. Nah, itu tempatnya berjarak sekitar 1.300 sampai 1.600 km dari Bethlehem. Dan orang-orang Majus ini melakukan perjalanan, mereka menggunakan unta atau kuda. Saudara tahu sendiri kan, dengan unta dan kuda ada hal-hal yang harus mereka urus, ada hal-hal yang harus mereka atur. Nah, jadi diperkirakan perjalanan mereka untuk sampai ke Bethlehem untuk bertemu sang raja, itu waktunya memakan waktu sekitar 6 sampai 12 bulan. Tergantung rute yang mereka pilih. Dan tentunya berbagai faktor yang terjadi dalam perjalanan ya. Jadi kalau misalnya untanya mungkin butuh istirahat, mereka harus berhenti dulu. Keadaan cuaca mereka harus perhitungkan. Jadi kira-kira selama itu saudara, 6 sampai 12 bulan. Nah, jadi kita melihat bahwa perjalanan mereka ini adalah perjalanan yang penuh dedikasi dan ketaatan, yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tekun dalam mencari sang raja, dan pada akhirnya mereka menemukan dia. Kalau saudara lihat tadi dalam Matius 2 ayat 11, itu kita lihat dikatakan bahwa mereka masuk ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Di sini dikatakan bahwa anak itu bersama ibunya dan di dalam rumah. Jadi sebenarnya orang-orang Majus itu dengan perjalanan yang panjang, waktu mereka ketemu dengan Maria, Yusuf dan Yesus, Yesus sudah bukan bayi lagi. Ya, saudara bisa baca di situ dikatakan anak. Nah, diperkirakan waktu orang-orang Majus itu bertemu dengan Yesus, Yesus itu sudah berumur sekitar segitu. Nah, kalau kita lihat firman kemudian dikatakan bahwa waktu Herodes tahu bahwa ada raja yang baru lahir, kemudian dia perintahkan untuk membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Nah, itulah alasannya saudara. Berarti Yesus ada di sekitar umur tersebut. Ya. Dan kita melihat bahwa ketaatan orang-orang Majus itu mengajarkan buat kita bahwa iman yang sejati memerlukan ketekunan. Dan bukan saja ketekunan, tetapi juga kesediaan hati kita untuk mengikuti Tuhan. Bahkan ketika ada kesulitan atau tantangan berat sekalipun. Amin. Nah, pertanyaannya buat saya dan saudara, buat kita masing-masing, apakah kita siap untuk taat mengikuti panggilan Tuhan? Sama seperti orang Majus yang waktu mereka melihat bintang, mereka bersiap-siap dan mereka berjalan untuk mencari Tuhan. Ya, kita bisa jawab masing-masing saudara. Nah, kemudian yang ketiga, hadiah yang dibawa oleh orang Majus, semua itu ada artinya saudara. Nah, orang Majus membawa 3 jenis hadiah, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Masing-masing hadiah itu punya artinya dan mengungkapkan peran Yesus dalam hidup kita. Nah, kita lihat yang pertama adalah emas. Ya. Emas, kita lihat Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Emas adalah lambang dari kerajaan dan kekuasaan. Makanya dikatakan bahwa Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan.
Nah, orang-orang Majus waktu mereka datang dan memberikan emas sebagai penghormatan kepada raja, mereka tahu walaupun Yesus sebelum mereka ketemu, Yesus itu lahir di kandang dengan segala keterbatasan yang ada, tapi orang Majus percaya bahwa Yesus adalah raja yang sejati. Dengan memberi emas, mereka mengakui kekuasaan Tuhan Yesus jauh melampaui segala raja dan segala kekuasaan dunia. Amin. Nah, sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Apakah kita sudah memberikan kepada Tuhan tempat yang terutama dalam hidup kita? Ya saudara, apakah kita sudah memberi yang terbaik dari hidup kita seperti orang Majus yang mau datang, berikan persembahannya, hadiahnya, dan menyembah Tuhan? Itu yang harus saudara dan saya renungkan di hari Natal ini. Kemudian hadiah yang kedua adalah kemenyan. Kemenyan, kita lihat Mazmur 141 ayat 2. Firman Tuhan katakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ya, jadi kemenyan itu adalah getah dari pohon yang namanya pohon boswellia. Dan getah itu yang dibakar untuk menghasilkan asap yang harum. Dan asap yang harum itu yang digunakan pada acara-acara keagamaan sebagai bentuk doa dan penghormatan kepada Tuhan. Jadi dengan orang Majus membawa kemenyan, mempersembahkan kemenyan, mereka menyatakan bahwa mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan yang layak disembah dan dihormati. Amin ya saudara. Sebagai orang percaya, kita semua juga diingatkan saat ini untuk kita dapat menaikkan doa, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dalam segala keadaan. Gak peduli keadaan baik atau keadaan buruk. Yang Tuhan rindukan kita menaikkan doa sebagai pujian dan penyembahan kepada Dia. Dan kalau kita bilang bahwa kita mau memberikan yang terbaik dari hidup kita dalam penyembahan, itu bukan hanya kata-kata yang kita berikan, tapi juga tindakan kita, sikap kita dalam hidup kita sehari-hari. Apakah semua yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, yang dilihat orang atau yang gak dilihat orang sekalipun, apakah sudah sesuai dengan perintah-perintah Tuhan? Ya. Kemudian yang ketiga, persembahan yang dibawa oleh orang Majus adalah mur. Mur ini adalah minyak wangi yang digunakan dalam proses pemakaman atau penguburan. Kita lihat Yohanes 19 ayat 39 sampai 40. Di situ firman Tuhan katakan bahwa juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi, bila menguburkan mayat. Ya, jadi mur ini digunakan dalam proses pemakaman, penguburan. Nah, orang Majus memberikan mur, membuktikan bahwa mereka mengerti akan misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Mereka mengerti bahwa Yesus datang ke dunia ini, Dia akan mati di kayu salib untuk menebus manusia. Makanya mereka membawa mur kepada Dia. Jadi kita lihat bahwa Yesus yang adalah Raja, tapi Dia mau untuk melalui penderitaan dan kematian,
untuk menyelamatkan manusia. Nah, apa hadiah yang dapat kita berikan buat Tuhan? Pemberian mur ini mengajak kita untuk merenungkan pengorbanan terbesar Yesus di kayu salib. Apakah selama ini saudara dan saya, kita sudah menghargai pengorbanan Yesus bagi kita dengan hidup yang taat pada perintah-perintah Tuhan, dengan hidup yang setia, dengan hidup yang mengasihi. Ya, jadi kita bisa renungkan, kita bisa ambil komitmen lagi dengan Tuhan di waktu-waktu saat ini. Dan yang terakhir, yang saya mau bahas adalah ketaatan dan hadiah kita untuk Tuhan. Orang Majus itu datang dari jauh, tapi mereka punya tujuan yang jelas. Mereka punya tujuan, makanya mereka berani untuk melangkah, mereka tidak ragu, mereka tidak menoleh ke belakang. Orang Majus punya tujuan untuk menyembah dan memberikan hadiah yang terbaik sebagai tanda penghormatan mereka kepada Tuhan. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, kita juga dipanggil untuk memberi yang terbaik, yaitu hati kita, hidup kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Apakah seperti orang-orang Majus yang taat, kita tidak ragu-ragu untuk berkorban demi menemukan Yesus? Apakah kita lebih memilih hal-hal duniawi daripada mengejar Tuhan? Ya, apakah kita telah memberikan hadiah yang terbaik seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus? Waktu kita sadar bahwa Bapa Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya buat kita. Saya tinggalkan hal ini untuk kita semua merenungkan hal ini. Dan kita yang membuat komitmen lagi dengan Tuhan. Ya. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah mari kita belajar melalui teladan orang Majus yang mereka datang memberikan penghormatan dan pengorbanan. Jadi bukan penghormatan saja, tapi mereka berkorban waktunya, tenaganya, hartanya, mereka berkorban untuk itu. Nah, Natal ini saya rasa adalah waktu yang tepat untuk merenungkan kembali kasih Tuhan kepada kita melalui kelahiran Yesus. Natal bukan hanya soal kado-kado yang kita terima, rumah yang kita hias, segala macam acara yang kita hadiri, tapi Natal adalah saatnya untuk kita merenungkan kembali kasih Tuhan buat kita. Ya saudara, dan saya mau tutup dengan satu ayat terakhir dari Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi kalau kita baca dari pesan Mika, Tuhan inginkan agar kita hidup, Dia ingin kita menyerahkan hidup kita dan kita hidup dengan adil, dengan setia, dan dengan rendah hati. Jadi saya mau ajak kita semua, mari kita berikan hidup kita sepenuhnya buat Tuhan sebagai hadiah yang terbaik dari kita untuk Dia. Dan saya berdoa biar hidup kita semua menjadi persembahan yang indah dan dapat memberkati banyak orang. Itu yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman yang telah kami dengar. Biar Roh Kudus Engkau berbicara lebih lagi Tuhan, buat setiap hati-hati anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Dan biar di saat Natal ini, biar kami merenungkan kembali kelahiran-Mu, pengorbanan-Mu untuk kami, untuk menyelamatkan kami. Dan biar kasih dan sukacita yang daripadamu itu turun atas setiap kami menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin.